Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis tabel, diagram, dan grafik. Mari simak video berikut ini. Pertama, kita akan bahas mengenai tabel. Tabel adalah daftar atau data berisi ikhtisar sejumlah fakta dan informasi. Biasanya, fakta atau informasi itu hanya berupa nama dan bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Tabel merupakan alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya dengan kata-kata. Tabel terbagi menjadi 4, yaitu pertama tabel referensi, kedua tabel ikhtisar, ketiga tabel umum, dan keempat tabel distribusi. Tabel referensi sebenarnya memiliki karakteristik khusus, yaitu tabel ini bersifat gudang seluruh data. Hal ini wajar karena tabel referensi memiliki semua data-data yang terperinci dan disusun untuk kepentingan referensi. Tabel-tabel yang terdapat dalam sensus umumnya merupakan tabel referensi. Fungsi tabel seperti itu bersifat umum sekali karena data-datanya dapat digunakan sebagai input dari berbagai analisis statistik. Contoh tabel pada sensus. 2. Tabel ikhtisar, terkenal dengan tabel naskah atau text table. Tabel ini umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Fungsi tabel sedemikian itu ialah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Tabel ikhtisar biasanya datanya diambil dari tabel referensi. Ketiga, tabel umum. Tabel umum adalah tabel yang berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Pentingnya tabel ini adalah 1. Menyajikan data aslinya sehingga dapat dipakai sebagai rujukan tabel khusus. Kedua, menjadi sumber keterangan untuk data asli. Ketiga, sebagai penyusunan tabel khusus. Ciri-ciri dari tabel umum: 1. Berisi keterangan aneka ragam tentang subjek yang sama atau berisi semua variabel yang diteliti atau data yang dikumpulkan. Kedua, untuk data kuantitatif berisi angka absolut. Ketiga, berisi keterangan yang mudah dipakai untuk rujukan. Keempat, nilai yang dimasukkan adalah nilai asli dan belum dibulatkan. 4. Tabel distribusi. Tabel distribusi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok yang kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam kelas. Kedua, kita akan bahas mengenai grafik. Apa itu grafik? Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar, seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Grafik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkar. Pertama, grafik batang. Grafik batang pada dasarnya sama fungsinya dengan grafik garis, yaitu untuk menggambarkan data berkala. Grafik batang juga terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda. Grafik batang tunggal yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan suatu hal atau kejadian. Sedangkan grafik batang ganda yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Kedua, grafik garis. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sumbu X menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik pada bidang X dan Y, sedangkan kolom dari tiap 2 titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus, sehingga akan diperoleh diagram garis atau grafik garis.
3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambar naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan presentasi dari nilai total atau nilai keseluruhan. Selanjutnya adalah diagram. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya. Berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika pada data yang disajikan, diagram ini dapat berupa diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Pertama, diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Kedua, diagram garis. Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus disebut dengan garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik-titik pada bilang SY. Selanjutnya, kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan diperoleh diagram garis atau grafik garis. Ketiga yaitu diagram lingkar. Diagram lingkar adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya presentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai jenis tabel, grafik, dan diagram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.